Selamat datang di Universitas Negeri Makassar. Adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, memiliki tanggung jawab dalam pengembangan bidang pendidikan dan non-kependidikan. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, Universitas Negeri Makassar menetapkan visi sebagai pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni yang berwawasan pendidikan dan kewirausahaan. Visi tersebut telah mengantarkan Universitas Negeri Makassar pada tahun 2017 sebagai perguruan tinggi unggul terakreditasi A, meraih peringkat sumber daya manusia terbaik ketiga secara nasional. Universitas Negeri Makassar telah meraih Standar Nasional Indonesia SNI Award kategori organisasi perguruan tinggi seluruh Indonesia, menjadi Satker Pengelola Keuangan Terbaik pertama tahun 2017 dan mengantarkan Universitas Negeri Makassar menjadi salah satu perguruan tinggi LPTK terbaik di luar Pulau Jawa dan peringkat 20 perguruan tinggi terbaik secara nasional. Saat ini, Universitas Negeri Makassar memiliki 94 program studi yang tersebar pada 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ujian akhir semester teori arsitektur mengenai desain proses and strategy thinking. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Muhammad Sahir Sahbo, yang kedua Taufik Hidayat S, yang ketiga Roy Rizky Fahmi Kristanto Simamora, yang keempat saya sendiri Kasma sebagai moderator, yang kelima Saratul Aulia, dan yang keenam Sri Reski Indramaya Dewi. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu mengatur of design proses, yang kedua model akademik untuk metodologi desain, yang ketiga pemikiran kreatif untuk mengidealkan sebuah solusi, dan yang keempat contoh desain proses dan strategi thinking oleh Frank Gehry. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Poin yang pertama, nature of design process. Proses desain merupakan proses yang sangat kompleks, di mana terdapat dua jenis kegiatan intelektual. Kegiatan intelektual yang tidak disadari yang berkaitan dengan kemampuan intelektual dan kreatif perancang, kemudian aktivitas intelektual yang disadari terkait dengan rasionalitas dan kemampuan logis desainer. Proses desain tidak hanya sekedar proses penciptaan, tetapi juga berdasarkan prinsip bentuk dari struktur akhir pengantar dasar. Dan kaitan pengantar ini dengan struktur akhir tergantung pada 3 operasi utama, yaitu pertama mengumpulkan informasi, kemudian menguji desain, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu adapun terdapat 2 jenis pendekatan dalam design thinking, yaitu pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. Pendekatan implisit konsep yaitu desain merupakan proses kreatif yang timbul atau bermula dari alam bawah sadar seseorang. Selanjutnya proses yaitu di mana proses desain yang paling baik ialah dengan menonton atau melihat. Efek yaitu di mana proses desain paling baik diajarkan melalui implikasi, kemudian pengakuan berdasarkan intuisi. Selanjutnya yaitu pendekatan eksplisit konsep yaitu di mana desain hanya menjadi solusi dari masalah yang mendasari proses.
Prosesnya yaitu di mana kita mengajukan pertanyaan, contohnya mengenai seperti apa konsep desain untuk sebuah proyek. Dan yang terakhir yaitu efek, di mana kita melakukan penilaian kritis dengan tingkat pemahaman yang cermat dari analisis yang kita lakukan. Saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu model akademik untuk metodologi desain. Metodologi desain dapat didefinisikan sebagai pengetahuan di mana pengetahuan ini bertanggung jawab untuk memahami masalah dalam berpikir dan logis. Ini melibatkan analisis, mengkritik, dan membandingkan dalam model proses desain. Yang pertama, menganalisis. Kita perlu mengidentifikasi asumsi tentang masalah dan berbagai data. Kedua, mengkritik. Kita perlu menilai pekerjaan kita agar kita dapat mengembangkan kriteria penilaian terpilih. Yang ketiga, membandingkan. Kita juga perlu membandingkan solusi mereka dengan orang lain dan mengembangkan solusi logis yang masuk akal untuk semua masalah desain. Selanjutnya yaitu berpikir dengan kreatif, bertanggung jawab atas pemikiran intuitif dan visual selama proses desain. Berpikir kreatif ini merupakan pengetahuan yang dapat menghasilkan atau mengidealkan solusi dalam berpikir kreatif, melibatkan seinsting atau sintesis, di mana kita perlu menerapkan beberapa model desain. Elaborating, di mana kita harus membuat mengembangkan ide-ide awal. Yang ketiga, imajinasi atau berimajinasi untuk memprediksi solusi akhir beserta efeknya. Kita perlu memperluas terhadap masalah. Selanjutnya, materi ketiga akan dibawakan oleh Sri Reski. Yang ketiga, pemikiran kreatif untuk mengidealkan sebuah solusi. Berpikir dengan kreatif, bertanggung jawab atas pemikiran intuitif, dapat visual dalam proses desain. Berpikir kreatif ini merupakan pengetahuan yang dapat menghasilkan atau mengidealkan solusi dalam berpikir kreatif, melibatkan yaitu sintesis, di mana kita perlu menerapkan beberapa model desain. Elaborating, di mana harus mampu mengembangkan ide-ide awal. Imajinasi, untuk memprediksi solusi akhir beserta efeknya. Kita perlu memperluas respon terhadap masalah. Di sini saya akan menyampaikan dari materi nomor 4, yaitu contoh desain proses dan strategis thinking dari Frank Gehry. Beliau pernah berkata, "Saya tahu saya menggambar tanpa mengeluarkan pena saya dari kertas. Saya hanya terus berjalan dan membawa gambar saya menganggapnya sebagai coretan. Saya tidak berpikir itu berarti apa-apa bagi siapapun, kecuali bagi saya." Kemudian, pada akhir proyek gambar-gambar kecil ini keluar dan mereka sangat dekat dengan bangunan yang telah jadi. Begitulah ungkapan dari seorang beliau, Frank Gehry, di mana ia merupakan seorang arsitek Kanadian American yang berasal dari Modern Architecture School. Dengan alat pengembangan, mencoret sketsa, DNA, lantai baru, strategi atau aturan codex yang menghasilkan hasil akhir yang berbentuk morfologi dalam komposisi yang indah. Itulah yang dapat saya presentasikan dari nomor 4. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.